Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-13, Kebangkitan Musa. Minggu 19 Desember, Dosa Musa bagian pertama. Berulang kali, bahkan di tengah-tengah kemurtadan mereka dan juga pada pengembaraan di padang gurun, Allah secara ajaib memberikan persediaan bagi anak-anak Israel. Artinya, betapapun tidak layaknya mereka dan sering tetap seperti itu, kasih karunia Allah mengalir kepada mereka. Kita juga sekarang ini adalah penerima kasih karunia-Nya, betapapun sebenarnya kita tidak layak untuk itu juga. Tentu saja, itu tidak akan menjadi kasih karunia jika kita layak menerimanya, bukan? Dan selain dari kelimpahan makanan yang Tuhan telah sediakan secara ajaib bagi mereka di padang belantara, sebuah manifestasi dari kasih-Nya adalah air yang tanpa itu mereka akan dengan segera binasa, secara khusus ketika berada di sebuah padang pasir yang kering, panas, dan terasing. Berbicara tentang pengalaman ini, Paulus menulis, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ellen White juga menambahkan bahwa di mana saja selama perjalanan itu mereka memerlukan air, maka dari celah-celah batu karang air mengalir di samping perkemahan mereka. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 495. Bacalah Bilangan 20 ayat 1-13. Apa yang terjadi di sini? Dan bagaimana kita mengerti tentang hukuman Tuhan kepada Musa karena apa yang dia telah lakukan? Pada tingkatan tertentu, tidak sulit untuk melihat dan mengerti frustrasi dari Musa. Sesudah semua yang Tuhan sudah buat bagi mereka, yaitu semua tanda dan keajaiban dan kelepasan yang ajaib, sekarang mereka pada akhirnya berada di sini, yaitu di perbatasan dari tanah perjanjian. Dan kemudian apa? Tiba-tiba mereka kehabisan air, dan mulailah mereka mengadakan konspirasi melawan Musa dan Harun. Apakah karena Tuhan tidak bisa menyediakan air kepada mereka sekarang, sama seperti yang Dia telah sering lakukan sebelumnya? Tentu saja tidak. Dia sanggup dan akan lakukan hal itu lagi. Tetapi melihat dari kata-kata Musa ketika dia memukul batu itu, bahkan 2 kali, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka atau pemberontak, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Seseorang bisa mendengar dengan jelas kemarahan dalam suaranya karena dia memulaikan kata-kata itu dengan menyebut mereka pemberontak. Masalahnya bukanlah semata-mata tentang kemarahannya itu sendiri, yang memang cukup buruk tetapi bisa dimengerti. Tetapi ketika dia berkata, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Seakan-akan dia atau seorang manusia siapa saja bisa mengeluarkan air dari batu. Dalam kemarahannya, pada waktu itu dia sepertinya lupa bahwa hanyalah dengan kuasa Allah yang bekerja di antara mereka yang bisa melakukan sebuah mujizat seperti itu. Dia, dibandingkan dengan orang-orang itu, seharusnya tahu akan hal tersebut. Berapa sering kita berkata ataupun melakukan hal-hal tertentu dalam kondisi marah, bahkan jika kita yakin marah itu benar? Bagaimana kita belajar untuk berhenti, berdoa, dan mencari kuasa Allah untuk berkata dan bertindak benar sebelum gantinya kita berkata dan bertindak salah? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketaatan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan orang percaya tanpa terkecuali. Kita menyebutkan diri kita adalah pengikut Tuhan. Dengan kata lain, oleh karena kita ini merupakan pengikut, maka kita harus menuruti apa saja yang dikatakan oleh yang kita ikuti tersebut, yakni Allah itu. Tanpa ketaatan, hidup kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Kita boleh lihat itu di dalam Ibrani pasalnya yang kedua ayat 2. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dengan keras berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-21. Hal ini menunjukkan bahwa kekristenan tanpa ketaatan adalah sia-sia. Walaupun ingat sekali lagi bahwa kita menurut, kita taat bukan oleh karena mendapatkan keselamatan, tetapi oleh karena
kasih karunia yang telah diberikan oleh Allah, keselamatan telah diberikan, dan rasa syukur, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita taat kepada Tuhan. Bagaimanapun Musa adalah seorang manusia biasa yang punya kelemahan dan kekurangan. Ketika bangsa Israel terus bersungut dan selalu mempersalahkan Allah dan juga Musa, maka Musa pun tidak tahan dalam situasi ini. Namun apa yang Musa lakukan? Musa mengambil sikap yang benar, yaitu dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Maka Tuhan pun memberikan perintah kepada Musa dan Harun di dalam Bilangan 20 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air dan seterusnya. Tetapi sayangnya oleh karena Musa sangat marah, ia emosi kepada bangsa ini. Yang perintah Tuhan mengatakan ucapkan saja, firmankan saja, tetapi dia mengambil tongkatnya dan dia memukul akan batu tersebut. Dan bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Memang air tetap keluar dari bukit batu itu, namun jelas bahwa Musa tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah ketidaktaatan, dan ini adalah sebuah kegagalan. Belajar dari pengalaman Musa, mari kita hidup taat kepada Tuhan, menuruti setiap perintah, arahan-arahan Tuhan di dalam firman-Nya, sehingga kita akan terus mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, merefleksikan keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, dengan kami mengasihi Tuhan, menuruti akan setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.